wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester AIK 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mubilir Pambudi dengan NIM 5060. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafiqo, NIM 5086. Dan saya Aminah Putri Afisa dengan NIM 5062. Pertanyaan pertama, Islam pernah mencapai kejayaan peradaban selama kurang lebih 700 tahun atau 7 abad, khususnya pada zaman dinasti Abbasiyah. A. Jelaskan bukti-bukti kejayaan Islam di zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan. Yang ketiga, kebangkitan peradaban di Andalusia. Yang keempat, kebangkitan peradaban yang mengalahkan peradaban Barat. Yang kelima, kebangkitan peradaban di berbagai bidang. Yang keenam, kebangkitan intelektual di Baghdad. Untuk yang B, mengapa peradaban Islam setelah itu mengalami kemunduran sampai sekarang? Jelaskan. Peradaban Islam setelah masa kejayaan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran karena beberapa faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Berikut adalah kejelasannya. Faktor internal. Yang pertama ada kurangnya kemampuan pemerintahan. Yang kedua, kurangnya kemampuan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, kurangnya kemampuan mengapresiasi bakat. Dan faktor eksternalnya, yang pertama ada invasi dari luar. Invasi pasukan Mongol ke Baghdad. Yang kedua, hilangnya wilayah Muslim, tentunya Daulah Umayyah II di Andalusia. Yang ketiga, bencana alam. Penyakit Black Death dan kelaparan adalah contoh dari bencana alam yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Yang keempat, kurangnya kemampuan teknologi. Negara-negara Islam yang masih tertinggal jauh dalam perkembangan teknologi, seperti yang terjadi pada masa sekarang, juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemunduran peradaban Islam. Pertanyaan nomor 2, perkembangan dunia modern ditandai antara lain perkembangan ipteks. A. Bagaimana hubungan antara ipteks dengan Islam? Jelaskan. Hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau yang disebut dengan ipteks dengan Islam sangat signifikan. Islam mendukung pengembangan ipteks sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang membantu manusia menguasai alam dan mencapai kemajuan. Penggunaan ipteks harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan batasan syariah Islam, tidak merugikan orang lain, dan digunakan untuk kebaikan. B. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang muslim tentang ipteks? Sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa ipteks harus digunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia secara harmonis dengan agama dan nilai-nilai moral. Ipteks seharusnya tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan digunakan untuk kebaikan dan meningkatkan kualitas hidup. Menggunakan ipteks harus memperhatikan batasan-batasan agama, tidak merugikan orang lain atau merusak lingkungan, dan tidak menyanyikan posisi Tuhan dalam mengatur alam semesta. Dalam Islam, ipteks adalah sarana untuk mengembangkan diri, memajukan kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan kebudayaan yang sendiri. Pertanyaan nomor 3. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa ilmu itu bebas nilai. A. Bagaimana menurut pandangan Islam? Jelaskan. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak sepenuhnya bebas nilai. Islam menganggap ilmu sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan manusia secara harmonis dengan agama dan nilai-nilai moral. Ilmu harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai kebenaran dan kejujuran, serta memiliki aspek ibadah. Menurut ilmu dianggap sebagai bentuk ibadah dengan tujuan menjadi khalifah fil ard, yaitu manusia yang diberi amanah oleh Tuhan untuk mengelola dan memelihara alam. Umat Islam bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan ilmu yang diperoleh demi kebaikan dan kemajuan umat. Yang B. Bagaimana bentuk tanggung jawab ilmuwan Muslim? Jelaskan. Tanggung jawab seorang ilmuwan Muslim meliputi beberapa aspek. Yang pertama, memelihara dan menjaga ilmu. Yang kedua, memperdalam dan meraih hakikatnya. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, mengajarkannya. Yang kelima, memperluas dan mempublikasikannya. Yang keenam, menyiapkan generasi. Yang ketujuh, mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang keempat, ada pendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dunia, maka agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak rancu.
A. Bagaimana pandangan Islam tentang pendapat tersebut? Jelaskan. Pandangan Islam tentang pendapat bahwa agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak rancu adalah bahwa Islam tidak membenarkan pemisahan antara agama dan aspek lainnya dari kehidupan. Islam mengajarkan bahwa agama dan aspek lainnya harus saling terintegrasi dan berinteraksi secara harmonis. Dalam Islam, agama dan ilmu pengetahuan tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari jihad, yaitu upaya untuk meningkatkan diri dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang B. Bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan dengan dalil ayat atau hadis. Pendapat saya bahwasanya pemisahan total antara agama dan negara tidak selalu merupakan solusi yang tepat. Agama memiliki peran yang penting dalam membentuk moralitas, etika, dan nilai-nilai yang membimbing kehidupan manusia. Namun, hal ini tidak berarti bahwa agama harus campur tangan secara langsung dalam urusan politik atau menjadi dasar tunggal dalam pembuatan kebijakan. Dalil yang saya bacakan yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertanyaan nomor 5. Bacalah ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 lengkap dengan harokatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang A, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 3, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat 4, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ayat 5, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. B. Jelaskan kandungan dan kesimpulan dari firman Allah tersebut. Isi kandungan, Ibnu Katsir dalam tafsir menjelaskan, menurut suatu pendapat, alif lam mim pada permulaan suatu tersebut merupakan salah satu nama Allah SWT. As-Sa'bi mengatakan bahwa Tinuswar adalah asma Allah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Salim ibnu Abdullah dan Ismail ibnu Abdurrahman Asyadiyul Kabir. Su'bah mengatakan dari Asyadi telah sampai kepadanya suatu berita bahwa Ibnu Abbas mengatakan alif lam mim merupakan salah satu asma Allah yang teragung. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Su'bah. Pada ayat 2, Kemenang menafsirkan bahwa ayat tersebut menerangkan tentang keberadaan Al-Quran yang tidak dapat diragukan lagi. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang memelihara dan menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Di antara orang yang bertakwa sebagaimana pada ayat-ayatnya berikut, antara lain sebagian berikut. Yang pertama, beriman kepada yang gaib, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah SWT dengan sesungguhnya.
Dua, melaksanakan sholat, menginfakkan. Yang ketiga, menginfakkan sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Sahibah atau suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan selanjutnya kesimpulan dari ayat 1-5 dari surat Al-Baqarah menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kepada mereka yang beriman kepada wahyu Allah dan hari akhir, serta menggunakan harta mereka sesuai dengan perintahnya, akan mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya iman yang kokoh dan tindakan nyata yang menjaminkan keamanan tersebut untuk memperoleh petunjuk dan keberkahan dari Allah.